Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ananda Suli dan Sulihah. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bu Bulan harap semua Ananda dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Kakak dan abang, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita PB2 muatan PPKN. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya sama-sama kita membaca doa dahulu ya nak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat teman-teman. Oke kakak dan abang, silakan diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, silakan dibuka buku tematiknya PB2 ya, subtema 3 halaman 102. Kakak dan abang, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN. Kakak dan abang, di sini di pelajaran muatan PPKN ini materinya masih berhubungan dengan pelajaran muatan IPA ya nak, tetapi untuk PB2 ini adalah muatan PPKN. Oke kakak dan abang sudah siap untuk belajar? Tentunya masih siap ya nak ya. Oke kakak dan abang, kita lanjutkan. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Iya, menurut kakak dan abang, penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan nak? Menurut kamu bagaimana? Tadi kemarin kita sudah belajar ya tentang energi alternatif ya. Masih ingat ya energi alternatif artinya apa? Iya benar sekali. Jadi energi alternatif itu adalah energi pengganti kakak dan abang. Kita lanjut ya yang di bawahnya. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Iya, nanti jangan lupa kakak dan abang dijawab ya nak pertanyaannya. Oke kita lanjutkan. Penggunaan energi alternatif ya bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Iya, kamu tahu ya apa itu fosil? Iya, fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup ya, baik tumbuhan dan hewan yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu yang sudah mengendap, gitu ya nak ya. Oke, jadi katanya seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Iya benar teman-teman. Jadi ya energi alternatif itu bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil ya, karena seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Benar ya nak ya. Jadi minyak bumi itu kalau diproses membutuhkan waktu yang lama. Ya karena minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalaupun dia dapat diperbaharui, ya dia membutuhkan waktu yang sangat lama karena terbuat dari fosil atau sisa-sisa makhluk hidup seperti daun dan hewan yang sudah punah dan mengendap bertahun-tahun lamanya. Gitu ya teman-teman ya. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Iya, atau sering kita bilang namanya global warming. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Iya, kakak dan abang di pembelajaran sebelumnya kamu sudah melakukan berhemat energi kan nak? Iya, di situ ada ayo berdiskusi. Harusnya kita didiskusikan ya nak. Tetapi ini jadi tugas pribadi buat kamu. Oke kakak dan abang, kita baca ya nak. Bacalah teks berikut. Diskusikan dengan temanmu. Ini nanti kamu kerjakan sendiri ya nak. Oke Bu Bulan bacakan, silakan kamu simak. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembuatan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana.
Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak adanya yang menonton. Jadi Edo ingat hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah bekerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun, bahkan belanja ke warung Pok Mina di ujung kampung pun. Ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor untuk jarak yang dekat. Lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Oke teman-teman, itu adalah cerita singkat dari tentang Ayo Hemat Energi. Kakak dan abang ya, setelah kamu membaca atau mendengarkan cerita yang Bu Bulan bacakan tadi, apa sih yang bisa kamu ambil kesimpulan teman-teman? Iya, jadi intinya kamu disuruh untuk menghemat energi supaya tidak cepat habis dan boros. Dan kalau kamu menghemat energi, ya kan contoh di rumah kamu, kan orang tua kamu pasti bayar listrik kan, biaya untuk bayar listrik kan setiap bulannya. Kalau dihemat penggunaannya, pasti biaya pembayarannya jadi lebih murah kan teman-teman. Ya, banyak sekali ya cara yang digunakan untuk menghemat energi. Kakak dan abang setelah membaca teks yang tadi ya, di bawahnya berdasarkan teks di atas analisis pertanyaan berikut. Ya teman-teman, itu ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Mengapa kita perlu menghemat energi? Iya, buat apa ya teman-teman kita menghemat energi? Kamu tahu kenapa kita harus menghemat energi? Ya, nanti silakan kamu jawab dan tulis di buku tulis semati kamu ya nak. Yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Iya, kamu sebagai seorang siswa, tindakan apa ya yang kamu lakukan untuk menghemat energi? Apakah kamu di rumah sudah menghemat energi atau malah sebaliknya? Ya, Bu Bulan harap sih kamu makin menghemat energi ya nak ya, karena kan kita sudah belajar materi ini ya kan, dan ini juga sudah dipelajari di subtema 2. Masih ingat kan teman-teman? Kita lanjutkan ke nomor 3. Tuliskan tindakan-tindakan yang perlu. Bu Bulan salah baca. Tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Iya, dari kehidupan kamu sehari-hari teman-teman. Coba kamu tuliskan ya kan, tindakan-tindakan kamu yang belum menunjukkan menghemat energi. Apakah kamu termasuk salah satu contoh dari cerita yang ada di Ayo Hemat Energi? Seperti itu ya nak ya.
Yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Iya, pasti kamu punya pesan dan kesan ya nak dari cerita yang kamu baca di atas. Iya, coba kamu tuliskan di buku tulis kamu hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas. Iya teman-teman, untuk pelajaran ini tidak begitu sulit ya nak ya. Oke, kalau sudah selesai lanjutkan yang di bawahnya. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Ya, kamu masih ingat ya hak dan kewajiban? Kamu masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Tentunya masih ingat ya. Jadi kewajiban itu apa artinya nak? Ya, kewajiban itu adalah apa yang harus kita berikan atau kita bayarkan, dan hak itu apa yang kita peroleh atau kita dapatkan, gitu ya teman-teman ya. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Iya, hal apa saja ya yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Coba lihat di gambar itu ya. Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Itu ada bagan kan nak? Bagannya itu nanti silakan kamu gambar dan kamu tulis Dayana, dan kamu isi apa yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi. Apakah kamu selalu mematikan listrik ketika tidak digunakan, atau hal apa yang kamu lakukan untuk menghemat energi? Iya teman-teman, untuk hari ini ya pembelajaran kita tidak begitu sulit ya. Kita hanya belajar muatan ya PPKN saja ya di PB2. Untuk muatan yang selanjutnya kita akan lanjutkan besok ya teman-teman ya. Oke, untuk materi ini Bu Bulan Nasib tidak begitu sulit. Nanti silakan kamu baca-baca ulang dan jangan lupa kamu kerjakan tugasnya ya nak. Dan kalau kamu tidak paham untuk materi ini nak, kamu jangan segan-segan untuk WA Bu Bulan. Tanyakan saja. Selagi Bu Bulan buka HP dan Bu Bulan lihat kamu WA Bu Bulan ya, pasti Bu Bulan akan balas. Tapi jangan WA Bu Bulan larut malam ya nak ya. Oke teman-teman, terima kasih. Setelah selesai belajar, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.